Ketika kita melakukan bersama pasangan, kita akan saling belajar tentang pasangan kita. Membangun persahabatan, kita belajar mengerti apa yang disenangi dan tidak disenangi oleh pasangan. Jadi kita harus sadar, kita harus terbuka. Oh, pasangan saya tidak suka, tidak suka, tidak suka. Sudah, jangan maksain, lo harus suka. Lo harus bisa. Bu, cepet jantungan. Dan kalau dia kolaps juga ibu lagi yang ngurus. Rasain. Jadi saya harus belajar apa? Mengerti, menghargai apa yang tidak disenangi oleh pasangan kita. Maka oleh karena itu cobalah. Kalau kita mau membangun hidup berkeluarga dalam pengharapan, belajarlah membangun kebiasaan. Paling tidak 2 hari dalam seminggu berjalan bersama. Nggak perlu bicara serius-serius. Jangan, karena kalau bicara serius ujungnya berkelahi. Ya, betul atau tidak? Ujungnya berantem. Udah diem aja gitu. Jangan diskusi, jangan, diem. Karena bagi suami, bersama itu pun sudah kenikmatan. Coba lihat laki-laki kalau sedang berkumpul. Banyak omong enggak? Enggak. Tapi mereka diam. Coba ibu-ibu. Di mana 2 atau 3 orang ibu berkumpul. Pasti pastor tidak bisa tidur. Karena wanita itu kalau sudah diam harus apa? Ngomong. Karena merasa aneh kalau nggak ngomong. Nah, maka coba belajar dengan pasangan Anda. Pasangan Anda bukan perempuan. Dia laki. Dia hanya butuh kebersamaan. Ya udah, nikmatin aja. Memang seperti aneh, tapi dia bisa menikmati. Dia bisa menikmati. Kedua, pikirkan kembali beberapa kesenangan sederhana yang dulu pernah Anda lakukan berdua waktu Anda berpacaran. Coba Anda memikirkan dulu waktu pacaran Anda sering apa. Lakukan kembali. Oh, kita sering beli bakso, duaan. Waktu pacaran kan hujan-hujanan pun oke, betul atau tidak? Sekarang jangan. Dua-duanya masuk angin. Lakukan hal-hal yang mengembalikan aroma cinta. Aroma cinta kembali. Lalu lihat, bangun keintiman. Ada 5 keintiman yang bisa kita lakukan. Pertama, keintiman emosional. Memang saat-saat tertentu suami kadang-kadang kalau sedang tidak butak, tidak jutek, bisa diajak bicara tentang perasaan. Anda harus tahu, oh ini suami saya sedang ngeklik nih, sedang oke. Bicara tentang perasaan, itu keintiman emosional. Sambil Anda berpegangan tangan, sambil Anda menyentuh, bicarakan perasaan Anda. Di Pratista ada retretnya. Retret khusus untuk pasangan suami istri. Dengan suami. Tidak bisa cari suami di sana. Walaupun banyak pastor dan frater nganggur. Dan saya suka seneng melihat apa? Pasangan suami istri belajar untuk apa? Keintiman emosional. Mereka saling jalan, pegangan tangan, saling meremas tangannya. Saya dari jarak jauh, saya keker gitu ya liatin. Bahagia banget. Mereka menikmati, tertawa gitu. Mereka menemukan kembali kehangatan. Kedua, keintiman intelektual. Berdiskusi, diskusilah. Tapi kalau sudah diskusi, jangan campur pakai perasaan.
Karena kalau campur perasaan malah berkelahi. Gitu. Karena kalau udah diskusi itu kan tingkat apa? Intelektual. Jadi kalau Anda salah, udah ngakuin, ya saya salah. Jangan udah salah, enggak ibu yang itu enggak kayak gitu. Jadi namanya intelektual itu ada benar ada salahnya. Keintiman estetis, mengalami keindahan bersama. Kalau Anda senang mendengarkan musik, nonton bareng, jalan bareng, lakukan. Anda senang misalnya apa namanya, keintiman kreatif yang keempat. Percantik rumah, masak bareng, kita makan di rumah yuk, kita masak. Lakukan itu. Jadi ini adalah untuk apa? Membangun relasi kembali. Memang paling mudah, paling gampang go to the restaurant and pay, it is enough. Tetapi di restoran so many distraction. Terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang mengganggu. Kalau di rumah kan hanya Anda berdua, nikmati keberduaan. Keintiman rekreatif dan yang terakhir adalah butuh juga keintiman spiritual. Paus pernah berkata, family pray together, stay together. Maka Bapak Paus memperlihatkan yang terakhir, saya perlihatkan 2 kalimat terakhir. Ketika 2 hati saling tulus mencinta, mereka akan menemukan cara untuk tetap bertahan. Tidak peduli betapa sulit untuk terus bersama. Jadi pada saat saya tulus mencintai dan saya pun melihat pasangan tulus, saya akan mempertahankan perkawinan seberat apapun, sesulit apapun. Hidup berakhir saat engkau berhenti bermimpi dan berharap. Harapan hilang saat engkau berhenti percaya. Dan cinta akan gagal saat engkau berhenti untuk peduli. Jadi saat engkau tidak peduli suami Anda mau pergi kemana dengan siapa, terserah. Anda sudah tidak mencintai dia lagi. Maka Bapak Ibu, kata-kata Paus yang terakhir ini yang ingin saya pakai sebagai penutup. Waktu pertemuan keluarga, Paus berkata, tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita tidak menikah dengan orang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Saudara-saudari, pengampunan itu bukan membuat yang bersalahnya enak-enak aja, bukan. Enak aja pastor diampunin, dia udah salah harus nanggung. Harus buat menderita juga. Saya sudah menderita. Bapak Ibu, Anda berpikir seperti itu, tak akan pernah terjadi sebuah perjalanan damai. Jadi mengapa Yesus mengajarkan pengampunan sampai 70 kali 7 kali? Mengapa Yesus mengatakan kalau orang itu 7 kali dalam sehari datang kepadamu meminta maaf, kau pun harus memberi maaf pada dia. Karena Yesus mau hidup kita bahagia. Kebahagiaan hanya akan terjadi di saat kita berani melepaskan, mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak. Semoga perjalanan pengharapan ini makin membuat Anda sadar bahwa di dalam perkawinan Anda, kita tetap bisa berharap dan boleh berharap selalu ada sukacita dalam keluarga Anda di saat Tuhan hadir di tengah Anda. Tuhan memberkati.